Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi EDAL-Pro Perkim Kalimantan Barat. Pertama yang dilakukan adalah mengetik URL e-dalproperkim.net/registrasi. Nah, pada saat muncul form registrasi seperti ini, kita diwajibkan untuk mengisi yang pertama adalah nomor KTP, nama, alamat, nomor HP, dan pilihan kabupaten atau kota. Di sini ada 14 kabupaten kota. Silahkan untuk user pilih lokasinya masing-masing. Nah, kemudian silahkan isi username yang diinginkan, password yang diinginkan, kemudian konfirmasi password, dan pilih status admin penyedia. Kemudian di bawah sekali ini juga ditampilkan foto-foto selfie, admin penyedia. Jika semua sudah terisi, maka silahkan klik registrasi. Pada saat klik registrasi akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Jika sudah ada notif itu, maka kita sudah bisa masuk ke halaman login untuk admin penyedia. Nah, sekarang kita akan coba masuk di halaman admin penyedia. Silakan masukkan usernya, juga passwordnya. Kemudian klik login. Nah, akan muncul di halaman dashboard itu berupa form perusahaan, form pengajuan, jumlah perusahaan, dan jumlah data pekerjaan. Nah, di sampingnya di sini ada daftar personil, ada form perusahaan dan form pengajuan, kemudian ada master data, data perusahaan, data pekerjaan, selanjutnya proses data pekerjaan, proses pekerjaan konsultan, daftar pekerjaan selesai. Jika sudah selesai, di sini semua akan muncul. Kemudian terakhir adalah profil. Oke, sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, kita akan pertama melakukan pengisian daftar personil. Data personil ini wajib diisi oleh admin penyedia. Baik, kita akan coba mengisi satu data personil. Klik tambah data personil. Kemudian masukkan nama personil, misalnya namanya Samiril. Kemudian nomor KTP personil. Seterusnya kode atau nomor sertifikat personil. Contoh, kemudian nama sertifikat kompetensi kerja, misalnya jalan. Kemudian juga dimasukkan masa berlaku sertifikat. Untuk tanggal terbit, contoh kita isi tahun 2022, bulan Februari tanggal 1. Kemudian untuk tanggal akhir kita isi misalnya 2024, bulan Oktober tanggal 24. Nah, juga kita wajib mengisi atau mengupload file SKK. Sebagai contoh, kita cari filenya. Oke, ini sebagai contoh ya. Open ya. Nah, di sini kita akan mengisi semua yang dimintakan. Jika sudah terisi, maka lakukan penyimpanan. Saya beri keterangan sedikit. Di sini nama personil dengan nomor KTP ini boleh
lebih dari 2 atau 3 nama dan nomor KTP yang sama. Yang jelas, kode atau nomor sertifikat personil itu tidak boleh ada yang sama. Kenapa? Karena di dalam satu nama personil biasanya memiliki lebih dari 2 atau 3 sertifikat. Nah, itu bisa dimasukkan. Oke, kita jika sudah dimasukkan, kita simpan. Nah, di sini yang paling di atas yang bernama Samiril, nomor KTP, masa berlaku sertifikat. Di sini akan muncul dan status data belum diperiksa. Data ini harus diperiksa oleh pejabat pengadaan atau diverifikasi oleh pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan sekarang kita lihat dari proses dari pejabat pengadaan, dari akun pejabat pengadaan. Kita coba akan masuk. Ya, berikut tampilannya. Untuk di halaman dashboard, yaitu jumlah perusahaan, jumlah personil, jumlah pengajuan, dan jumlah admin. Untuk menu yang ada di samping itu ada data personil, data perusahaan, data pekerjaan, progres pekerjaan konsultan, master data pekerjaan, dan terakhir profil. Nah, kita coba lihat data personil. Admin penyedia, nama personil Samiril, masa berlaku sertifikat, nomor KTP personil, dan juga ada status pemeriksaan. Nah, sebelum kita melakukan proses, data ini sudah lengkap atau belum, kita harus melihat dari file SKK-nya. Nah, di sini file yang kita upload tadi, khusus dari admin pejabat pengadaan, untuk memeriksa apakah data ini sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, maka pejabat pengadaan akan memberikan notif seperti ini untuk data kurang lengkap. Misalnya scan SKK, ijazah terakhir pelaksana, kemudian masukkan catatan jika perlu, yaitu data kurang lengkap misalnya, kemudian kita proses. Nah, jika pejabat pengadaan mengembalikan data, ini akan masuk ke notif admin penyedia. Coba kita masuk ke admin penyedia. Oke, kita refresh. Nah, akan muncul notifikasi data yang dikembalikan itu data kurang lengkap. Klik ya, di sini ada keterangan nama personilnya Samiril, keterangan kekurangan data, yaitu scan SKK, scan ijazah terakhir pelaksana. Silahkan edit data personil. Oke, mari kita coba edit data personil. Misalnya nama Samiril M, kurang alamatnya atau nama personil, nomor personilnya. Masukkan misalnya file yang ini sebagai contoh. Nah, simpan. Oke. Di sini data kita kembalikan lagi ke pejabat pengadaan. Kita menunggu diverifikasi lagi apakah data ini dikembalikan atau data sudah lengkap. Kita lihat data yang tadi. Sini data yang kita ajukan tadi kembali seperti awal. Nah, di sini pejabat pengadaan akan lihat datanya apakah sudah lengkap. Yang kita edit tadi muncul di sini. Kita kembali. Oke, kita beri keterangan data sudah lengkap. Catatan jika diperlukan.
data lengkap, kemudian klik proses, data berhasil disimpan. Jadi hilang datanya ya. Datanya sudah lengkap, maka di sini akan kosong. Kemudian klik data personil lengkap, maka akan muncul di situ. Status pemeriksaan data lengkap. Ini filenya juga, dan juga bisa hapus data dan status belum terpakai. Oke, untuk data personil itu sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke admin penyedia. Masih di admin penyedia, di data personil kita refresh atau reload. Nah, dia akan masuk data itu lengkap. Di sini ada 2 data yang lengkap. Sekarang kita mengisi form perusahaan yang sekarang kita mengisi form perusahaan. Di sini form legalitas perusahaan yang wajib kita isi. Kenapa? Karena untuk pengajuan paket pekerjaan. Ya, sekarang kita coba. Misalnya di sini CV Alfian Dinamika Engineer. Alamatnya, email badan usahanya, kemudian nama direktur, Muhammad Firdaus, direktur, kemudian alamat, saham direktur, misal saham direkturnya sekian. Nah, di sini nomor KTP diisikan, kemudian NPWP direktur, nama komoditer, jabatan komoditer, nomor KTP, kemudian NPWP komoditer, saham komoditer. Selanjutnya juga wajib diisi, yaitu NPWP perusahaan. Misalnya saya masukkan 34011289 sekian. Saya copy dulu. Selanjutnya nomor telepon perusahaan. Nomor rekening perusahaan sesuaikan dengan perusahaan dan nama bank. Misalnya Bank Kalbar, kantor cabang utama. Kemudian nomor akte pendirian perusahaan. Misalnya sebagai contoh 1 September 2023, notarisnya Ahu. Selanjutnya nomor akta perubahan jika ada, masukkan. Jika tidak ada, silakan isi dengan tanda strip. Kemudian selanjutnya NIP, nomor induk berusaha, kemudian tanggalnya dimasukkan. NIB perubahan jika ada. Kemudian nomor IUJK-nya. Misalnya tanggal 3 Januari ya. Selanjutnya tanggal perubahan jika ada, pengalaman perusahaan. Kemudian file legalitas perusahaan kita upload, khusus filenya PDF
Misalnya di sini kita ajukan file perubahan. Ya, kita pilih. Oke, pilih kabupaten kotanya. Kita cek lagi apakah sudah benar terisi form legalitas perusahaannya. Jika sudah selesai terisi, maka simpan data proses, maka klik proses. Nah, di sini nampak badan usaha yang tadi kita input. Status data di sini masih dalam pemeriksaan. Nah, data masih dalam pemeriksaan ini diperiksa oleh admin operator pusat, yaitu pejabat pengadaan. Kita lihat dari admin pejabat pengadaan. Nah, di sini kita masuk ke dashboard, kita melihat dari sini misalnya data perusahaan, kita klik. Nah, di sini data perusahaannya ada satu berkas atau satu perusahaan yang masuk yang belum diverifikasi. Pada saat kita ingin memverifikasi, kita harus melihat legalitas perusahaan itu tadi. Kita klik view. Nah, ini legalitas perusahaan. Jika legalitas perusahaan ini sudah lengkap, kembali ke data perusahaan. Nah, belum diperiksa. Nah, pada saat kita klik belum diperiksa, CV Alfian, di sini diberi keterangan jika data yang dikirim kurang lengkap. Pilih status pilihan, data sudah lengkap dan data kurang lengkap. Jika data kurang lengkap, itu sama prosesnya seperti di data personil tadi. Data kurang lengkap, beri keterangan apa, misalnya NPWP atau KTP belum ditampilkan. Prosesnya sama dengan data personil. Oke, kita lanjut. Pilih saja data sudah lengkap, beri keterangan data lengkap. Kemudian klik proses. Di sini CV Alfian itu datanya sudah lengkap. Jika sudah lengkap, admin penyedia sudah bisa mengajukan data pekerjaan. Kita masuk ke admin penyedia, refresh dulu. Nah, CV Alfian Dinamika ini sudah lengkap, artinya sudah bisa diajukan untuk proses pekerjaan. Di sini juga bisa kita langsung proses data pekerjaan. Misalnya NPWP, kita klik input legalitas perusahaan yang sudah ada. Oke, misalnya di sini kita siapkan form pengajuan. Kita ketik atau kita masukkan nomor NPWP perusahaan yang tadi. Oke. Di sini langsung muncul legalitas perusahaannya. CV Alfian Dinamika Engineer. Oke, sekarang kita akan mengisi form pekerjaan. Di sini misalnya pekerjaan gedung konstruksi jaringan irigasi, misalnya gedung lainnya, nomor ya kita masukkan, misal tanggal terbit SBU,
Misal tanggal 4, tanggal masa berlaku, misal contoh kita ambil contoh tanggal 30. Kemudian instansi penerbit, kualifikasi dan klasifikasi, bangunan mekanikal, ada gedung, bangunan sipil dan lainnya. Misalnya kita bangunan gedung, kemudian pilih kode konstruksi, jasa konstruksi, bangunan, kesehatan, bangunan pendidikan, ini contohnya. Kemudian jenis alat, misalnya contoh peralat tukang, operator maker, peralatan tukang, ambil lokal, lokasi alatnya misalnya di Pontianak, kemudian kapasitas alat, pilih satu set, klik. Oke, nomor sirup, sekian. Judul pekerjaan, misalnya pekerjaan pembangunan gedung bertingkat. Di sini pengalaman kerja. Pembangunan jalan kosong. Kita isi aja strip, misalnya pengalaman 7 tidak ada. Nah, kemudian nama personil. Nah, jika nama personil ini belum terpakai, maka dia akan muncul. Tapi jika sudah terpakai, nama personil tidak akan muncul. Kita coba nama Samiril, oke. Pilih lokasi pekerjaan, misalnya Kuburaya. Kemudian jenis pekerjaan. Kita cek kembali apakah sudah semua terisi dengan benar. Jika sudah, maka klik simpan data. Maka akan muncul data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya nama badan usaha akan muncul. Judul pekerjaan bangunan gedung bertingkat, lokasi pekerjaan di Kuburaya, status itu file belum diupload. Status pengajuan juga di sini belum diajukan. Sekarang kita coba klik file belum terupload tadi, kita upload filenya, muncul. Nah, klik upload file tadi akan muncul beberapa item: scan surat sirup, scan surat minat, scan surat kuasa, kemudian lain sebagainya. Kita coba upload file sirupnya. Simpan ya. Kemudian lanjut, surat minatnya kita upload. Sudah tersimpan, udah muncul. Oke, kembali. Sekarang kita ajukan file yang kita input. Ke operator atau pejabat pengadaan. Oke, kita klik, kemudian muncul keterangan dan kemudian klik proses, pilih data berhasil diajukan. Nah, status dalam pemeriksaan berkas. Jika kita tinggal menunggu verifikasi dari pejabat pengadaan, di sini kita coba masuk pejabat pengadaan.
operator, admin, pejabat pengadaan, jumlah pengajuan akan bertambah. Ada 1. Nah, di sini akan muncul nama CV-nya, judul pekerjaan, lokasi pekerjaan, dan status. Sebelum diverifikasi, ini sama juga dengan data personil, data perusahaan. Sebelum prosesnya kita view dulu. Kita lihat pertama itu legalitas perusahaan. Kita lanjut ke bawah, file SKK yang kita upload, juga sirup, surat minat, itu akan muncul semua di bar view. Kita kembali. Jika sudah lengkap data yang diupload, maka kita klik belum diperiksa. Kita klik Alfian saat ini ya. Dia akan muncul legalitas perusahaan, kemudian paket pekerjaan. Semuanya sudah lengkap, maka kita bisa pilih status pilihan seperti data sudah lengkap, kemudian beri keterangan lengkap. Data berhasil disimpan, kemudian proses. Oke, akan muncul data sudah lengkap atau data lengkap di dashboard. Kemudian masuk ke admin penyedia. Kemudian akan muncul data sudah lengkap. Ini pekerjaan dari admin penyedia sudah selesai untuk tahap pertama. Untuk pengajuan pekerjaan, data ini akan diproses oleh konsultan pengawas. Nah, sekarang kita akan masuk ke akun konsultan pengawas. Kita masuk ke konsultan pengawas. Akun login, halaman login. Ya, kita input masuk. Untuk tampilan dashboard konsultan pengawas, di sini ada laporan pengawas, input data, verifikasi, proyek selesai, proyek belum selesai, masa berlaku proyek, dan terakhir profil. Nah, yang dilakukan oleh konsultan pengawas adalah menginput data. Pertama, NPWP terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan NPWP CV Alfian tadi, kemudian klik proses, maka akan muncul data perusahaan, judul pekerjaan, lokasi pekerjaan, jenis pekerjaan. Nah, tinggal proses. Jadi, konsultan pengawas ketika nomor NPWP, proses di sini, nomor SPK, misalnya 00289 sekian, tanggal awal kontraknya dimasukkan, tanggal berakhirnya kontrak juga dimasukkan. Kemudian masukkan nama perusahaan konsultan, misalnya CV Mulya. Nama leadernya, misalnya Ahmad. Terus kemudian status bangunan, di sini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggi dan tebalnya berapa. Contoh, saya masukkan di sini 20. Keterangan percobaan. Oke, jika sudah selesai, semuanya sudah terisi.
Kemudian simpan data. Sukses, data berhasil disimpan. Silahkan cek data untuk diverifikasi. Cek data. Nah, data yang ditampilkan adalah data yang belum diverifikasi atau diproses. Kemudian klik verifikasi. Halaman dashboard yang muncul seperti ini ya. Ini belum ada pemrosesan. Kita verifikasi data. Di sini bobotnya masih 0. Status masih belum diverifikasi. Kemudian selanjutnya kita upload foto. Ukuran gambar itu maksimal 3 KB. Formatnya JPG atau JPG. Nah, di sini ada keterangannya. Baik itu tanda kutip, tanda persen ya, 0%. Itu biasa kiriman dari WA itu pada saat kita upload fotonya tidak akan muncul. Upload satu foto. Misalnya keterangan ini boleh diisi dan juga boleh dikosongkan. Sekarang kita kosong aja, kita upload. Simpan file. Kemudian ulangi lagi, masukkan foto. Ini bobotnya 0% ya. Foto dengan bobot 0%. Masih belum ada pekerjaan. Kemudian bobot 25-50%. Kita upload fotonya. Simpan. Upload, ulangi lagi. Foto yang berbeda. Kita simpan. Kemudian ulang lagi, masukkan kembali. Ya. Kemudian untuk bobot 51-99%. Nah, misalnya kita baru ngisi 99%. Dan kita kembali, dia akan muncul ya 99%. Nah, ini belum bisa diverifikasi karena data masih kurang, masih 99%. Nah, jadi jika konsultan pengawas sudah memverifikasi data di sini, maka itu akan muncul di admin penyedia, sama dengan pejabat pengadaan untuk mengupload beberapa file. Nah, sekarang kita coba masuk ke akun admin penyedia ya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini kosong, akan hilang karena telah diproses oleh konsultan pengawas. Nah, data tersebut akan muncul di proses pekerjaan konsultan pengawas. Nah, untuk di sini yang harus kita upload adalah file base atau PPHP, harus diupload. Nah, ini pada saat kita klik serah terima pekerjaan,
Ini contoh file PPTK proses. File yang akan kita proses tadi itu akan muncul seperti ini. File berhasil disimpan, lihat file. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, kita kembali proses pengerjaan. Nah, untuk pejabat pengadaan itu juga mengupload file SPK. Di sini masih dalam proses pengerjaan. Jika masih tanda minus sehijau ini, kita upload file. Misalnya sekarang saya ambil sertifikat contoh, klik proses. Nah, kita berhasil disimpan. Sudah ada. Oke. Jadi di sini semuanya sudah diproses oleh pejabat pengadaan dan admin penyedia. Oke, sekarang kita masuk ke konsultan pengawas. Masuk di konsultan pengawas, di sini terdapat satu masih dalam proses verifikasi. Jika masih terdapat satu dalam proses verifikasi, di sini yang memeriksa data harus melihat foto. Itu adalah PPTK. Sekarang kita masuk ke akun PPTK untuk memeriksa kinerja konsultan pengawas. Oke, ini dashboard admin PPTK. Di sini kita lihat ada laporan pengawas. Verifikasi, nama konsultan pengawas, CP-nya mulia, nama personil pelaksana, nama pelaksana fisik, klik di sini CV Alfian. Nah, di sini juga sudah muncul BES, PPHP, SPK. Jika belum diverifikasi, lihat di sini bisa PPTK, fotonya belum nyampai target 100%. Oke, kita coba masuk ke akun konsultan pengawas untuk mengisi foto. Foto kita fullkan sampai 100%. Oke, kita upload lagi foto yang kurang. Ya, simpan, oke. Kemudian lagi terakhir bobot 100%. Kita open proses, simpan. Sudah cukup 100%. Ini sudah bisa diproses oleh PPTK. Kembali. Oke, di sini sudah ada keterangan bobot 100%. Kita tinggal menunggu verifikasi PPTK. Oke, sekarang masuk ke akun PPTK. Kita refresh. Nah, sudah 100%. Artinya data sudah bisa diverifikasi. Nah, PPTK bisa melihat di sini filenya. Jika sudah benar dan lengkap, fotonya sudah bobot 100%,
sudah mencapai 100% pekerjaan. Oke, maka PPTK tinggal memverifikasi. Oke, sekarang klik belum verifikasi. Muncul ini, kita centang data yang diproses sudah lengkap. Oke, proses data. Oke. Nah, pada saat proses data di sini, data ditampilkan yang diverifikasi itu sudah hilang. Kenapa? Karena sudah diproses. Nah, akan muncul di proyek selesai. Nah, di sini proyek selesai, bobot 100%, maka status akan bertuliskan selesai. Jika di sini sudah selesai, dia akan muncul di akun admin penyedia. Tinggal kita cek lagi di akun admin penyedia. Nah, kita ada dalam proses pengerjaan, kita klik oke. Proyek sudah selesai. Jika proyek sudah selesai, kita bisa mengajukan lagi perusahaan ini untuk pekerjaan lainnya. Kenapa? Karena satu perusahaan itu hanya bisa mengajukan 5 paket pekerjaan. Jika lewat dari 5 paket pekerjaan, dia akan muncul verifikasi. Data tidak akan bisa diproses. Nah, untuk penggunaan aplikasi Edal Pro cukup di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, terlalu banyak admin yang digunakan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.